Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Hashimah Mazia Istifaiyah, mahasiswi IIKI semester 4 Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Sunan Ad-Darimi, karya dari Imam Ad-Darimi. Presentasi kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah kajian kitab hadis. Baik, masuk pada perkenalan. Pertama-tama kita akan mengenal siapa sih Imam Ad-Darimi ini. Melalui biografi beliau, yang pertama melalui nama, nasab keturunan beliau. Beliau nama aslinya adalah Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadl bin Bahram bin Abdus Somad. Beliau dilahirkan pada tahun 181 Hijriah di Samarkand. Kemudian beliau juga wafat pada tahun 225 Hijriah di Marwah, dan pada saat itu beliau itu berusia 75 tahun. Kemudian beliau juga memiliki nama kunyah yaitu Abu Muhammad. Yang selanjutnya masuk kepada kepribadian dan mazhab beliau. Beliau sejak kecil itu telah dikaruniai kecerdasan. Jadi dengan bekal kecerdasan ini beliau dapat dengan mudah memahami dan mempelajari banyak ilmu pada saat itu. Beliau juga sangat cinta kepada ilmu agama sehingga beliau saat itu ingin menjadi ulama besar pada masanya. Tak heran ulama-ulama yang di sana rata-rata sudah pada didatangi oleh Imam Ad-Darimi dan diserap ilmunya, meskipun tidak semua diriwayatkan kembali oleh Imam Ad-Darimi ini. Untuk madhab, beliau dalam hal akidah mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau paham Sunni. Dalam hal fikih, beliau bermadhab kepada Imam Syafi'i. Masuk kepada poin ketiga, yakni rihlah ilmiah, ada guru-guru dan muridnya. Rihlah ilmiah Imam Ad-Darimi adalah pertama, beliau dilahirkan di kota Samarkand, yang mana Samarkand saat itu adalah kota yang terkenal dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan melahirkan para ulama. Meskipun saat itu Samarkand tidak seterkenal kota-kota lain di seluruh dunia Islam. Kemudian Imam Ad-Darimi ini gak puas di kota Samarkand, akhirnya beliau rihlah ilmiah ke negeri Khurasan. Kemudian dari Khurasan itu beliau rihlah lagi setelah mengambil beberapa ilmu. Beliau rihlah lagi ke negeri Irak, yaitu mendatangi Baghdad, Kufah, Wasid, dan Basra. Kemudian beliau rihlah lagi ke negeri Syam dan mendatangi daerah Damaskus, Hims, dan Suar. Kemudian dari Syam ini beliau rihlah lagi ke negeri Hijaz, yakni kota Makkah dan Madinah. Kemudian kepulangan dari kota Makkah dan Madinah ini, beliau kembali ke tanah kelahirannya untuk mengajarkan kembali ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama beliau rihlah ilmiah itu. Kemudian di antara nama-nama guru beliau yang terkenal adalah ada An-Nasr bin Syamil, Abu An-Nasr Hashim bin Al-Qasim, ada Marwan bin Muhammad, dan masih banyak guru-guru beliau yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selain itu, beliau juga memiliki beberapa murid yang meriwayatkan hadis dari beliau saat itu. Di antara murid-murid beliau ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan masih banyak murid-muridnya yang lain. Dan pada saat itu mereka umurnya lebih tua dari Imam Ad-Darimi. Kemudian karya-karya apa saja yang telah ditulis oleh Imam Ad-Darimi? Yang pertama, yang paling masyhur dalam bidang hadis adalah berjudul Al-Hadisul Marfu' wal Mauquf wal Maqtu'. Lalu penerbitannya diubah, judulnya menjadi Sunan Ad-Darimi. Selain dalam bidang hadis, beliau juga menulis dalam bidang tafsir dan kitab Al-Jami, tapi kemudian kitab itu tidak bisa ditemukan hingga masa kini. Pada poin terakhir, yakni penilaian para ulama terhadap Imam Ad-Darimi. Kredibilitas Imam Ad-Darimi telah diakui oleh para muridnya yang menjadi ulama, bahwasanya Imam Ad-Darimi adalah seorang imam di bidang hadis, hafil, dan arif. Beberapa di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang berkata, Ad-Darimi adalah imam kami. Kemudian Al-Hafidh Abu Sa'id Al-Asji juga berkata bahwasanya Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi adalah imam kami. Kemudian Ad-Daruqutni juga berkata bahwa Ad-Darimi adalah seorang yang siqah lagi masyhur. Setelah kita mengenal pengarang dari kitab Sunan Ad-Darimi, maka kita akan masuk ke dalam pembahasan kitabnya. Pembahasan kitab ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, bagaimana latar belakang dan penamaan dalam kitab Sunan Ad-Darimi ini. Latar belakangnya, kenapa Imam Ad-Darimi ini mengarang kitab Sunan Ad-Darimi? Zaman dahulu, hadis-hadis itu belum terkodifikasi secara sempurna. Imam Ad-Darimi ini mengambil peran penting dalam mengkodifikasi hadis-hadis dari Rasulullah, baik itu hadis yang marfu', hadis yang mauquf, dan hadis yang maqtu'.
marfu. Jadi di dalam kitab Sunan Ad-Darimi ini mencakup 3 hadis ini. Kemudian isi dari kitab Sunan Ad-Darimi ini adalah sesuai dengan pengertian kitab Sunan, bahwasanya kitab Sunan adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Jadi isi-isi di dalam kitab Sunan Ad-Darimi adalah mencakup tentang hukum-hukum fikih. Kemudian sistematika penulisan kitabnya juga berdasarkan sistematika fikih, sebagaimana yang disusun oleh para fuqaha zaman dahulu. Untuk metode kitab dan kualitas hadis-hadis yang ada di dalamnya, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, bahwasanya kebanyakan adalah hadis marfu. Sisanya ada hadis mauquf dan hadis maqtu', tapi tidak banyak seperti hadis marfu. Yang terakhir, penilaian para ulama terhadap kitab ini. Kitab ini merupakan salah satu kitab yang termasuk ke dalam Kutubut Tis'ah, yang mana menempati pada urutan ke-9. Bahkan Al-Iraqi berkata bahwasanya kitab Sunan Ad-Darimi ini adalah kitab ke-9 dari Kutubut Tis'ah. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Sunan Ad-Darimi ini harusnya masuk ke dalam urutan ke-6, yakni Kutubus Sittah. Berikut adalah contoh gambaran dari kitab Sunan Ad-Darimi. Dilihat dari bagian paling kanan, itu merupakan cover dari kitab Sunan Ad-Darimi. Kemudian pinggirnya itu adalah gambaran mukaddimah dari kitab Sunan Ad-Darimi yang diawali tentang bab yang menerangkan tentang keadaan orang-orang Arab saat itu, baik secara kejahiliannya maupun kesesatannya sebelum Nabi Muhammad itu diutus menjadi seorang nabi. Kemudian lembar berikutnya masuk kepada pembahasan awal, yakni Kitabut Thaharah, menjelaskan tentang bersuci. Kemudian halaman berikutnya menjelaskan tentang Kitabus Shalah, bagaimana hukum fikih seputar sholat. Kemudian slide yang terakhir menjelaskan tentang Kitabus Zakat, yakni hukum-hukum seputar zakat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.